Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua, semoga selalu diberi kesehatan ya, dan rezeki yang berkah. Jadi ini teman-teman ya, ini mau memotong baju, tapi memang panjangnya nggak cukup. Jadi ini rencana itu yang sini nanti depan dan yang sebelah sini nanti depan. Insya Allah nanti cukup ya. Untuk kain yang agak kurang ya teman-teman ya. Kita mulai dari depan dulu. Ini ya, depan 6 cm. Setelah itu lanjut ke bawah ya. Untuk bawah teman-teman ya, seperti biasa miring sedikit ya, 1 cm dan lipatan 4 cm. Lanjut panjang 72 loh di sini teman ya. Jadi nggak cukup, turun 4 cm, turun 17,5, dan ini 10 untuk pinggang ya. Lanjut pinggul 14 cm. Kita garis 1 2 3, yang turun tadi 17,5 dan 10 cm, turun lagi 14 cm. Kita lanjut ke kerah ya. Untuk kerah, ini kerah 40 teman ya. Saya buat 8, turun 7 cm. Lanjut ke pundak. (15) tambah keruh 1 cm. Lanjut ke badan 27, kita bagi 3 menjadi 9 dan maju setengah 1 cm atau 1,5 cm untuk keruh, untuk kemiringan lengan. Lanjut pinggang 26 dan pinggul 28. Jadi sudah selesai. Kita garis. Nih, lanjut kita garis kemiringan lengan. Kita lanjut samping 27, 26, lanjut ke 28 untuk pinggul. Lanjut kita ambil penggaris. Untuk kerowongan kerah dulu kita sesuaikan. Lanjut ke kerowongan lengan. Jadi harus diingat 17,5 ya. Kita go. Lanjut lagi. Jadi buat teman-teman ya, yang belum follow monggo di follow ya teman-teman ya, biar nanti ada motif untuk belajar motong, bisa langsung ada notif ya teman ya. Sebelah sini.
kita gunting. Nah, seperti ini teman ya. Ini alhamdulillah untuk badan depan sudah selesai. Nah, ini sudah beres. Kita coret kapur dulu. Nih. Jadi ini teman ya, ini. Jadi ini habis dan ini habis. Kita lanjut ke badan belakang. Kalau nanti tidak cukup, kita kasih sekaur. Ini kita cek dulu ya. Kalau memang nggak cukup, belakang kasih sekaur. Ya, ini termasuk kurang panjang ya. Jadi ini nanti sekaur dan ini nanti lengan. Ini lengan cukup 2. Ya, seperti ini teman ya. Dan untuk sekaur biasanya saya itu seperti ini teman ya. Ini cara saya ya. Jadi langsung saya tumpuk. Mana kapurnya? Berarti 13 itu di sini ya. Jadi ini naikkan 6 cm ya. Dan ini kita ukur 16 untuk sekaur. Dan ini kita garis seperti ini. Tapi langsung kita gunting. Gini langsung kita gunting. Ini kita gunting dulu. Jangan pas garis tapi naik 1 jahitan. Nah, seperti ini. Dan ini kita gunting juga ya, teman ya. Ini samping kita gunting aja. Nggak ada masalah, yang penting tidak geser. Tapi untuk kerongkongan lengan tidak ya. Jadi ini kita kenip gini aja, tapi kerongkongan lengan tidak. Kita gunting. Nah, jadi tinggal ini ya. Ini kita pinggirannya kita buang. Nah, dan ini kita tumpuk di sini teman-teman ya. Ini kita tumpuk tapi selisih 2 cm lah, berarti cukup sudah plus jahitan. Masuk 2 cm. Nah, seperti ini baru kita bentuk. Nah, jadi kita potong seperti biasanya ya. Ini kita garis naik. Lanjut kita tambah 6 cm untuk badan belakang. Nah, sini 5,5. Lanjut pundak ini 17, ini ikut 17. Dan kita cek bahu sudah sesuai 44, baru kita garis. Nah, seperti ini. Ini kita lanjut seperti ini. Jadi samping sudah kita potong, tapi ini kita bentuk. Ini cara membuat sekaur sambungan ya, tapi langsung kita potong. Baru kita bentuk kerongkongan kerah belakang 6 cm bagi 2. Kita garis lurus dan kita naikkan 1 cm kurang, dan ini kita bentuk oval. Jadi sudah selesai, baru kita gunting.
Nah seperti ini teman ya. Nah jadi untuk sekaurnya nanti kita kasih kain lagi ya. Jadi kalau nggak ada, kita carikan kain putih untuk yang dalamnya. Jadi kalau gini sudah sesuai teman-teman. Jadi sudah pas karena tadi motongnya kita bersama-sama dengan badan. Nih caranya ya. Jadi insya Allah sudah sesuai. Kita tumpuk. Jadi ini nanti untuk kerah cukup. Untuk debelnya sekaur yang dalam. Kita menuju ke 20. Mana kapurnya ke 21. Nih lebar badan, lebar lengan 21. Kenapa kok 21? Karena dari turunnya badan 17,5, kerongkongan badan 17,5 ditambah 4 cm. Lanjut panjang 24 ya. Sudah. Untuk turun kerongkongan 11 cm, lebar lengan bawah 17. Nah, garis bentuk kerongkongannya. Jadi sudah selesai dan kita cek 25. Jadi sudah sesuai. Kita gunting. Jadi, alhamdulillah sudah selesai. Lanjut yang satu. Ya seperti ini. Ini kita gunting sama saja dulu. Setelah itu baru teman-teman ya, ini kita tarik sekeruh seperti ini. Baru kita kurangin untuk kerongkongan lengan depan, ngikutin kerongkongan atas seperti ini ya. Baru ini kita genep karena nanti ini untuk badan depan. Alhamdulillah sudah dapat satu potong ya untuk lengan pendek. Kita menuju ke celana. Ini sudah selesai ya teman ya. Kita menuju ke celana. Dan sebelum menuju ke celana, kita sapa-sapa teman-teman dulu ya. Salam dari Jombang ya. Kurang jelas ya memang. Kak siapa tuh? Kak Dong, Kak. Salam kenal juga ya. Tetap semangat ya. Jadi kita belajar. Kita menuju ke celana. Jadi malamnya lesnya malam ya teman ya. Karena intinya besok pagi tinggal kita cari.
Kak Gegero terima kasih. Kak Siti Khotijah waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Ria terima kasih. Bentar ya teman ya, ini kurang ke atas dikit. Oke. Mas Budi terima kasih, Kak Eva, Kak Iya terima kasih sudah bergabung, sudah selalu. Kita lanjut ke celana ya. Meski ku rapuh dalam doa, tak sempurna cintaimu, namun jiwa dan ragaku hanyalah untukmu. Kak Siti, terima kasih sudah bergabung, sukses selalu. Kita menuju ke celana. Kita siapkan meteran. Cara bedain kain bang luar dalam. Terlihat Kak, kalau untuk kain drill terlihat ya. Kalau untuk ospot luar dalam sama, tapi kita tetap kita kasih tanda kalau sudah motong. Untuk kain Toyobo terlihat ya luar dalamnya. Kak Untung tutorial bagian pasak ya, ini ya, mau perhatikan. Bismillah, kita mulai. Panjang dulu ya, saya tulis panjang 100, lanjut pasak 62, paha 32, lutut 22, serampat bawah 18, perut 72, pinggul 96. Kita garis ini atas. Serit. Tetap kita sisakan untuk jahitan atau keruh. Lanjut kita ukur panjang. Untuk panjang langsung kita kurangin ban. Ini yang atas kita kurangin ban 3,5, panjang 100, kita coret 100, lipatan 4 cm atau 4 cm setengah. Ini sudah beres. Untuk panjang kita menuju ke pasak. Untuk pasak kita cari senti 62 cm dan kita balik ke inci. Ini ketemu 24,5. Ya, berarti dikurangin tetap ban menuju ke 24,5. Jadi sudah beres. Kalau anak TK itu ya 80 lah Kak. Sudah. Setelah ketemu tadi 24,5, kita menuju ke lutut. Jadi kalau untuk lutut ya teman-teman, daripada bingung-bingung kita bagi-bagi ya. Ya meteran ini kita naikkan. Maunya berapa? 7 cm selisihnya, atau 5 cm atau 6 cm. Jadi tidak susah untuk membagi. Daripada nanti kita gini, kita bagi, nanti kita naikkan segini. Jadi langsung meteran gini aja. Maunya kita selisih berapa senti naiknya. Kalau 8 cm ya 8 cm. Kalau saya 8 cm. Jadi tinggal kita geser ke garis pasak plus paha ini 8 cm dan kita tarik menuju ke serampat bawah, ini ketemu 83.
tinggal kita bagi dua gitu aja. Jadi enak ya. Setelah sudah 4 garis baru kita garis pasak plus paha, lutut, serampat bawah. Ini lipatan bawah. Baru kita menuju ke paha. 32 dikurangin 4 cm menjadi 28. Kita menuju ke garis tengah berarti 14. Dan inilah titik temu untuk menentukan garis lutut dan ukuran serampat bawah. Ini kita garis lurus. Sudah. Baru ke lutut 22 dikurangin 2 cm menjadi 20. Tinggal kita ukur 20. Lanjut serampat bawah 18. Jadi 18 dikurangin 2 cm menjadi 16. Nah, jadi sudah selesai, baru kita bentuk ya. Sudah ketemu ukurannya, kita bentuk. Ini kita sesuaikan, bila penggaris lurus kurang sesuai ya kita pakai penggaris ini ya. Intinya kita sesuaikan. Sudah, baru kita menuju ke perut. Perut tadi 72. Kita tulis di sini 72 dibagi 4 dikurangin 1. Kalau 72 kan 36 dibagi 2 18 dikurangin 1 17. Berarti ketemu perut depan 17 cm. Ini kita masuk dari ini garis pasak tadi 4 cm, dan kita ukur dari pinggir kain ini 7 cm, selisih 2 cm setengah. Tapi tetap kita sesuaikan dengan ini badan atas tadi. Kalau memang tidak sesuai kita geser ya. Tapi ini terlihat kurang geser ke sana, jadi kita masukkan lagi 1 cm, dan ini badan depan 17. Nih. Jadi sudah selesai, baru kita gambar. Ini nah seperti ini teman-teman ya. Sudah, baru ini kita naikkan 5 cm teman ya, karena keresnya pendek, dan ini kita bentuk seperti ini. Kalau memang kita tidak bisa membentuk dengan penggaris tangan ya, kita bentuk sama penggaris seperti ini. Sudah, baru ini kita yang depan kita turun setengah cm. Nih sudah, baru kita membentuk saku samping 3 cm setengah dan turun 18 cm, dan ini kita garis srit. Ini turun 2 cm setengah. Jadi sudah selesai, baru kita gunting. Meski ku rapuh dalam doa, sempurna. Oh ya, ketutup tulisan ya. Oh, tulisan atas. Waduh, nggak bisa, saya hilangkan kan. Saya geser lah. Emang itu, nah, sudah. Tapi kelihatan kok kan. Pokoknya ngikuti dari awal, insya Allah tahu lah. Besok saya hilangkan tulisannya. Kalau sekarang nggak bisa, karena ya bisa di posting ulang teman-teman ya. Yang belum follow mau di follow, jadi nanti kalau live ada notif ya, kita bisa belajar bersama-sama.
Ya, jadinya seperti ini lah. Nih. Cara mengukur pasak dari senti ke inci kan, tapi tetap nanti untuk badan belakang tetap kita cek biar sesuai. Alhamdulillah sudah selesai ya teman ya. Kita menuju ke badan belakang. Bikin celana kak? Jadi kita tata seperti ini ya teman ya. Kita tata seperti ini. Baru ini kita balik. Nah seperti ini ya teman ya. Intinya kita cek samping ini ya cukup atau enggak ya. Kalau kita perkirakan sudah cukup ya kita lanjut. Kolpi itu apa kak? Saya itu memang penjahit tapi bahasa itu kurang ngerti. Sekengan. Untuk sekengan belakang kak? Untuk celana pria ya. Kalau ada Floy 2 ya kita kasih, tapi ini kan polos. Sudah, ini kita naikkan teman ya. Nah seperti ini. Lanjut, ini 4 cm dari garis 5 cm dari garis, sorry. Dan ini kita sesuaikan yang samping sini, kita sesuaikan. Lanjut, tadi yang 4 cm, kalau total 8 cm kita kembalikan ke badan belakang. Ini 3 cm boleh, ini yang 5 cm boleh, 4 cm boleh, terserah atau tergantung lihat pola ya. Sudah 2 cm lutut kita kembalikan, ini 1 cm kita kembalikan. Sudah, baru kita menuju ke perut 17 kita taruh di pucuk sini, 17 menuju ke 72, berarti 36 di sini. Baru kita ambil penggaris. Tempat resleting pak, ini tempat resleting. Resleting tidak saya gunting, jadi ini resleting nih. Jadi ini badan depan. Tempat resleting tidak saya gunting kak, jadi saya langsung. Baru seperti ini kita bentuk ya. Nah seperti ini ya. Ini juga. Lanjut ke bawah. Cara mengukur pasak di orangnya ya seperti biasa kak, kita tarik biasanya. Kita masukkan ke celana, kita tarik ke atas, maunya berapa ya. Kalau maunya anjlok ya kita kasih anjlok, kalau mau pas ya kita kasih pas. Oh Pak Ji, monggo pinarak Pak Ji. Ya Allah, tuh lur liwat pinarak Pak Ji, matur suwun pun mampir Pak Ji. Baru kita menuju ke pinggul temen ya. Pinggul tadi 96. Saya itu biasa nggak saya ukur ya, jadi badan yang terbesar lah intinya di sini ya. Kita kira-kira ya 12 atau 13 ya, 12 lah di sini temen ya.
Ini kita ukur, ini 21, kita tarik menuju ke badan belakang dan kita menuju ke 96. Nih 96 di sini. Nah, di sini. Baru ini kita garis. Dan ini tadi ukuran pas ya. Dan ini untuk sekengan. Kata tadi itu apa tadi itu? Kurang paham saya. Nah, seperti ini. Baru ini kita bentuk. Dan ini kita turunkan setengah senti ya. Tapi tetap kita cek untuk crashnya. Nah, seperti ini ya. Baru kita cek sesuai atau enggaknya pasaknya dengan senti ke inci 28. Nah, alhamdulillah ya sudah sesuai ya teman ya. Baru kalau sudah sesuai teman-teman ya, baru ini kita bentuk. Kita tandai untuk saku belakang untuk apa tadi, kolpi atau apa tadi. Kalau nanti saya itu sekengan gitu aja. Ini 19 berarti 9,5. Dan ini kita garis lurus seperti ini, dan 2 cm kita kembalikan di sini. Ya seperti ini, baru mengukur saku turunnya saku 6,5 cm dan lebar saku tutup 13 cm dan selesai. Kita gunting ya. Ya, alhamdulillah sudah selesai. Kita lanjut ke celana dulu. Ke baju lagi ya. Jadi kita seling-seling ya, biar nggak galau. Besok kita jahit teman-teman ya. Nih, warna coklat. Untuk pramuka biasanya cukup lah. Kain ospot ya, kain ospot itu biasanya sama. Monggo ngopi Mas, masih. Sakit mau. Monggo niki rencang ya. 21 12 niki nggih senior lah, senior kula niki. Monggo dikenalan beriku. Jadi untuk kain ospot itu biasanya sama temen ya, tapi tetap kita coret biar nanti motonya itu searah ya. Kita potong lagi. Nah, seperti ini. Ya. Kita garis temennya. Untuk depan 6 cm serit ya. Seperti ini. Lanjut serampat bawah kita naikkan 1 cm, kita garis straight ya. Lanjut 4 cm untuk lipatan straight ya. Lanjut menuju ke panjang 72 teman-teman. Nih 72 turun 4 cm, turun lagi 17 cm setengah untuk badan 27, turun 10 cm dan turun lagi 14 cm. Pinggang pinggul, dan ini juga pinggul lah. Sudah kita garis panjang, turun 4 cm, turun 17 cm lebar badan, 10 cm untuk pinggang, dan ini untuk pinggul 14 cm. Jadi sudah selesai. Baru kita menuju ke krah ya. Krah
8 cm, kerah 40 ya, 8 cm turun 7 cm. Lanjut pundak 15, kita tambah keruh 1,5 cm atau 1 cm. Lanjut badan 27. Untuk kemiringan lengan kita bagi 3 menjadi 9 cm, dan kita majukan 1,5 cm untuk keruh. Jadi enak sekalian kita membaginya sekalian, nanti tinggal kita garis-garis. Lanjut 26. Biasanya lebar badan saya kurangin 1 cm untuk pinggang, dan ini saya tambah 1 cm ya. Dari lebar badan untuk pinggul saya tambah 1 cm. Jadi sudah selesai. Kita garis. Ini straight ya. Kemiringan lengan straight. Lanjut kita gambar samping. Nih straight ya, dan ini straight juga. 27 menuju 26, 26 menuju ke 28. Nah, seperti ini. Udah beres, baru kita ambil garis ini. Ini kita garis straight juga. Baru ini kerongkongan lengan kita sesuaikan polanya. Nah, jadi sudah selesai. Kalau cara cari kerung lengan gimana, Bos? Aku baru gabung nih. Iya, maaf, kapurnya memang nggak jelas ya. Memang malam, penerangannya juga. Saya untuk kerung lengan, Kak, biasanya tetap saya ukur untuk yang ada permintaan ya. Tapi kalau untuk serakan-serakan biasa itu saya sesuaikan dengan lebar badan, Kak. Jadi untuk badan 24 sampai 26, Kak, itu biasanya antara 16 turun kerowongan itu sampai 17,5. Tapi kalau sudah 27 ke atas sampai 29 itu 18, Kak, sampai 19. Tapi kalau sudah menuju ke angka 30 itu biasanya 19 sampai 20, Kak, dan seterusnya. Dan insya Allah itu sama, insya Allah pas lah, kan. Dan itu dulu juga dari ya teman-teman ya, termasuk jeragan-jeragan tuh yang pernah saya ikutin. Jadi sudah selesai seperti ini ya. Untuk badan segini 19 bersih, 6 cm untuk kantong ya, dari depan 6 cm, dan kantong biasanya 12 lah. Tapi yang bawah saya selisihkan setengah cm jadi 12,5. Baru ini kita garis. Nah, dan ini saya naikkan setengah cm untuk kantong yang sini samping. Lanjut panjang saku plus tutup 15,5. 15,5. Wah, baterai habis tuh, konco tinggal 10. Persiapan kurang nih tadi. Senti, Kak? Yang saya omongin tadi senti, Kak? Jadi untuk badan segitu kayak badan
badan, berarti kalau badan 2 itu nanti 27 gitu loh Kak. Tadi kakak tanya apa? Kerowongan. Ini anaknya minta itu Kak, anaknya minta agak jengkis ya, atau sil apa tuh? Slim fit. Maaf ya, saya ini orang jadul ya, jadi untuk bahasa-bahasa yang gaul-gaul saya nggak tahu ya. 5,5 ya. Lanjut kita ukur pundak depan 17 dan kita cek. Nah, ini juga. Lanjut kerowongan kerah belakang 6 cm kita bagi 2, kita garis lurus, kita naikkan 1 cm kurang dan ini kita bentuk, dan alhamdulillah sudah selesai. Kita gunting. Ikut narik gitu. Tapi tetap lah Kak, tetap itu biasanya lengan itu badan ya tetap naik lah, apalagi baju pas, terkecuali kainnya itu agak gampang melar gitu. Ya alhamdulillah sudah selesai. Dan untuk sekaur belakang saya tempel. Nih kita tempel, kita garis srit. Jadi untuk badan sudah selesai, kita menuju ke lengan. Iya Kak, kapurnya kurang jelas Kak. Nanti itu warna gitu tuh dikasih apa ya Kak ya? Biasanya memang, maaf ya, biasanya live-nya memang siang ya. Jadi mohon dimaklumi. Tapi kalau siang punya bocil ya, jadi agak terganggu, nanti teman-teman tidak kurang jelas. Sudah baru panjang. Dan untuk kerowongan lengan 17 cm setengah tadi, untuk turunnya kerowongan kita tambah 4 cm. Jadi 21,5 untuk lebar lengan. Ya. 21,5 ya, kita coret. Ini ujung atas kita tarik menuju ke 25. Lanjut lebar lengan bawah 17 dan turun kerowongan 12 atau 11 cm. Lanjut kita garis. Ini panjang dan ini lebar lengan bawah, dan ini lebar lengan plus turunnya kerowongan. Untuk seragam sekolah ya sama Kak, terkecuali kerah setali yang model cewek tuh. Kalau untuk hem lah kita samakan lah. Warna merah ini berani nggak? Bentar Kak, ini tapi baterai sudah habis Kak. Gimana nih? Saya coba tak cas di atas ya. Bentar, saya ambilkan.
Sabar ya teman-teman ya. Baterainya habis boloku, bentar. Ngitung kerowongan lengan itu tergantung badan kak. Jadi perkiraan tapi insya Allah sesuai. Jadi untuk lebar badan, kerowongan lengan kak. Untuk kerowongan lengan saya itu tadi kerowongan lengan itu berapa? Kalau kerowongan lengan itu tadi 17, saya tambah 4 cm, jadi lebar lengan 20. Tapi tetap kita cek kayak gini, kita cek kerowongan berapa. Tadi insya Allah 25. Nah ini 25 sudah sesuai untuk kerowongan lengan. Badan 27. Lanjut kita kurangin kerowongan badan depan. Biasanya kita tarik satu keruh ya, atau satu jahitan, dan kita kurangin menurut kerowongan yang atas seperti ini. Ya seperti ini ya. Dan ini kita kenip biar nggak salah paham ya. Lebih bahaya itu salah kamar ya teman-teman ya. Jadi alhamdulillah sudah selesai ya. Kita lanjut celana lagi ya. Diulas kembali ya. Ini nanti motong satu setel lagi ya. Jangan lupa di share ya. Jangan lupa di tap ya. Biar akunya makin berkembang ya teman-teman ya. Ini anaknya kapur apa ya teman-teman? Saya juga bingung teman-teman. Ya itu tadi kak, untuk kerah ya nanti ini kayak kerah itu berapa perkiraan, tapi kalau sudah kebiasaan kita potong itu biasanya itu sudah selalu kita ingat ya. Oh kalau kerowongan segini kemarin itu motong kelebaran. Dan untuk kalau kerowongan lengan itu lebih baik kerowongan badannya itu kurang ya, kurang sedikit daripada kelebaran, karena kalau kurang itu malah baik. Jadi untuk jadinya itu nanti rapi malah, tapi kalau kelebihan nanti ngerut di badan. Saya itu mbak, kak siapa tuh, Pak Isa, saya Jombang sebelah timur perbatasan Mojokerto. Jadi ini nggak saya tulis di sini ya, biar jadi besok ininya apa, tulisan belajar memotong itu saya coret aja itu temennya, biar nggak mengganggu ya. Nah seperti ini.
Jadi ini tadi panjang 100 ya teman-teman. Kita menuju ke panjang dulu. Ini kelihatan nggak teman-teman? Tes, kelihatan nggak warna merah? Nggak teman-teman ya. Oh nggih, salam kenal Pak, salam juga dari Jombang. Ini warna biru, kelihatan nggak? Wah, agak kelihatan nih. Lanjut warna biru. Pertama-tama kita garis yang atas ya. Ini atas kita garis serit ya. Sudah, baru kita menuju ke panjang. Panjang kita kurangin ban, berarti 3,5 kalau ban saya. Mas, kalau motong gitu mulai ngukurnya mana? Kalau saya itu panjang ya, kalau saya urut loh ya. Panjang, lalu pasak atau crash, lanjut paha, lutut, lanjut serampat bawah, lalu kalau serampat bawah sudah baru perut, lanjut pinggul. Pinggul terakhir motongnya ya. Mengukurnya pinggul terakhir. Jadi panjang dulu. Gini ya. Ini panjang. Ini ya, saya kasih ukurannya. Ukurannya saya simpel gini aja ya. Sorry. Nih. Jadi saya simpel gini aja teman-teman. Panjang. Ya sudah. Panjang dulu. Panjang kita kurangin ban. Jadi 100 ya, gini kita coret 100. Lipatan 4 cm atau 4 cm setengah. Lanjut ke pasak ya, tadi kan pasak 62 kita balik ke inci. Ini ketemu 24,5 ya, kita ukur 24,5 dari ban, tapi tetap kita kurangin ban dari atas ini 24,5 kita coret. Lanjut kita menentukan garis dengkul atau lutut. Daripada repot-repot, langsung kita naikkan 7 cm atau 8 cm, terserah teman-teman selisihnya berapa. Kalau saya 8 cm, lanjut tarik ke bawah ini ketemu 83 ya, kita coret 83 berarti 41,5 nih. Jadi sudah ketemu, baru kita garis. Iya, kita ngikuti siku kan, sudut atau siku ya. Ini kita garis ya, ini ya sudah kelihatan teman-teman. Kalau sudah, baru kita menuju ke paha. Paha 32 teman ya, 32. Untuk lutut 22, untuk serampat bawah 18. Kalau ini kita kurangin 2, ini 2 ya, dan ini 4 cm. Kalau total ya 8 lah. Ini kan separuh ya. Jadi ini ketemu 28 ya. Jadi kita tinggal ukur 28 ya teman ya, 28. Dan ini nih kita ambil garis tengah, berarti 14. Nah ini baru ini kita sikukan. Dari ini awal mula garis tengah ya, ini dari garis paha. Nah, ini kita garis serit ya seperti ini. Kalau sudah, baru kita ukur dengkul. Kita ambil dengkul, kayak dengkul ini 22 dikurangin 2 cm ya 20. 18 dikurangin 2, 16. Baru kita garis serit ya, dan serit ya. Ini juga serit ya. Lanjut ini juga serit. Baru kita garis pakai garis ini ya, biar kelihatan polanya ya, biar cantik.
jangan lurus ya, tetap kita ikuti polanya gimana. Nah seperti ini. Kalau sudah selesai baru kita menuju ke perut. Perut tadi 72 dibagi 4 menjadi 18. 72 dibagi 4 ketemu 72 dibagi 4 dikurangin 1 cm untuk badan depan ya. Jadi ketemu 17 ya. Kalau dibagi 4 kan 18. 18 dikurangi 1 menjadi 17 teman-teman ya. Ini masuk 4 cm untuk resleting ini, dan kita sesuaikan polanya ya. Jadi ini tidak tentu, miringnya tidak tentu, tapi kita sesuaikan polanya. 17 ya di sini. Kalau kita lihat sudah sesuai baru kita garis. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Lanjut pinggulnya, ini pinggir ini sakunya. Nah kalau sudah sesuai kita lanjut ya, seperti ini lah teman-teman ya. Dan jangan lupa untuk resleting ini kita turun setengah senti yang resleting ya. Kita turunkan setengah senti, baru yang ini naik 5 cm karena kerasnya pendek. Baru kita bentuk lengkung ya, sama biasa boleh pakai penggaris belas, kita garis ya. Alhamdulillah sudah selesai, baru kita gunting ya. Ini nanti lanjut. Ya Allah, sorry teman-teman. Loh salah teman-teman, tinggal satu semua kaca ya. Alhamdulillah. Nah jadinya seperti ini teman-teman. Nih memang modelnya orangnya, anaknya mintanya agak slim fit. Oke Om, makasih tutorialnya lancar saya terus Om. Terima kasih ya. Ya sama-sama. Ya semoga kakak juga diberi kelancaran ya, doa yang sama. Sebenarnya pinginnya setiap hari kak, tapi kadang-kadang terganggu ya. Ya memang kadang repot pekerjaan. Kalau mak sebenarnya enak siang ya, tapi punya bocil kakak. Tapi insya Allah setiap hari. Diusahakan. Kita lanjut yang Mas suka dilebihin berapa senti? Apanya kak yang dilebihin? Jadi ini garis, yang garis ini garis ukur kak, dan ini keruh. Sudah ya, kita lanjut ke badan belakang. Untuk badan belakang teman ya, tetap kita cek samping cukup atau enggak.
Kalau sudah kita cek, kita garis. Nah, tetap kita garis seperti ini ya. Nih, ini naik ya dari garis ya, dan yang sini kita sesuaikan dengan nih badan yang samping, ini kita garis. Nah, seperti ini ya. Sudah. Lanjut. Yang 4 cm, total 8 cm kita kembalikan ke badan belakang. Terserah 4 boleh, 3,5 4,5 boleh. Kalau model gini, ini yang sini 3 cm ya, yang sini 5 cm. Intinya total 8 ya. Ini 2 cm, 2 cm, kalau total itu 4 cm, kalau ini 1 cm. Oh, 1,5 cm kak? Ya 1,5 cm lah. Ya hampir 2 cm lah. Pakai insting aja kak. Sudah, baru kita menuju ke perut. Tadi badan belakang, badan depan tadi kan 17 teman-teman. 17, tapi kita tarik menuju ke 72, berarti 36. Nih. Kalau sudah, baru kita bentuk ya. Nih kita bentuk. Serit ya, ini serit juga, ini juga jangan lupa serit ya, baru menuju ke serampat bawah. Sudah, ini kita tambah 2 cm untuk sekengan belakang saku ya. Jadi teman-teman terserah, kadang dikasih sekengan 2 kayak toko itu terserah teman-teman. Lanjut kita ukur pinggul. Pinggul biasanya turun dari garis 12 cm. Ini 21 ya. Kita tarik samping dan kita tarik menuju ke 96. Berarti 48 ya. Di sini kita coret. Nah, seperti ini teman ya. Baru ini kita garis seperti ini. Ya, seperti ini, dan ini kita turunkan setengah cm. Dan ini kita bentuk terowongannya. Serit. Jadi sudah selesai. Kalau sudah selesai, tetap kita cek ya. Kita cek terowongannya teman ya. Kita cek 62 ya. 62. Nah, ya. 59 ditambahkan dan alhamdulillah sudah sesuai. Kalau sudah sesuai, baru kita bentuk kantongnya belakang plus sekengan ya. Ini ketemu garis pokok, ini ketemu 19, berarti 9,5. Dan ini kita garis lurus. Hujan teman-teman di sini teman-teman, alhamdulillah ya. Semoga berkah. Baru 2 cm kita kembalikan di sini. Nih. Nah, seperti ini ya. Baru ini 6 cm. Lanjut lebar 13 cm. Nih, sudah selesai. Jombang hujan teman-teman, alhamdulillah ya. Jadi memang beberapa minggu tidak hujan. Pak Tani juga itu bikin PDL ya, seragam sekolah kak, seragam sekolah tapi model dinas lah ya, kayak seragam setelan gitu. Sekarang kan gitu ya, termasuk PDL lah. Saku tutup yang atas nanti jahitan double ya. Beberapa minggu ini petani di sini tuh sudah pompa air teman ya. Jadi alhamdulillah ini sudah hujan, jadi berkah buat petani, buat kita semua. Nah, seperti ini teman ya. Jadi alhamdulillah sudah selesai. Kita lanjut baju dan kita bongkar ya. Jadi tinggal satu baju, lanjut kita nanti rungkat ini. Ini insya Allah besok kita jahit semoga selesai. 5 pompong.
Mas, aku masih belajar, cuma masih ini bingung bikin kantong bobok di celana langsung. Nggak salah ada nggak? Untuk kantong bukan kan itu apa? Kantong bobok itu kayak kantong tutup atau kantong celana di celana, sebenarnya sama. Kalau ya beda-beda lah, tutorial beda-beda. Tapi saya itu masih pakai cara lama ya. Besok tak buatin ya. Kalau ada kain polos warna terang nanti tak bikinin peti ya. Sudah ya. Seperti ini teman ya. Untuk kain ini kan kain ini teman ya. Kain ini tidak sama. Dalam dan luar dan dalam tidak sama. Dan untuk model apa namanya? Ya, termasuk model PDL atau yang depan itu ada banyak jahitan double itu enggak saya kasih klipit teman-teman ya. Jadi saya langsung. Tapi nek kain sama itu kan enak, kita lipat keluar sudah menjadi ban ya, jadi ban. Tapi kalau kain luar dalam tidak sama itu biasanya ini caranya seperti ini. Jadi ini 6 cm ya. Ini kita naikkan setengah 1 cm dan lipatan 4 cm. Lanjut kita ukur panjang 72 turun 4 cm, turun 17,5, turun 10 dan turun 14. Jadi 10 24 gitu aja teman-teman ya, biar cepat potongnya ya. Ini kita garis. Nah, kita baru kerowongan kerah. Untuk kerowongan kerah 40 saya buat 8 turun 7 cm. Lanjut pundak 15 saya tambah 1,5 cm untuk keruh. Lanjut badan 27 untuk kemiringan kerowongan lengan dibagi 3, tapi ditambah 1,5 cm untuk keruh. Seperti ini, maju berarti kan. Lanjut selisih setengah 1 cm berarti 26. Ini kita tambah 1 cm menjadi 28. Baru kita garis. Straight. Ini kemiringan lengan straight. Sudah selesai, baru kita ambil penggaris. Oh ini belum, ini sorry. Ini samping, ya. Ke sini. Nah, ini teman-teman. Lanjut 12. Kalau bawah ini 12,5 dan turun 15,5 teman-teman. Ini kita garis dulu. Ini kita naikkan sedikit setengah senti. Ini yang samping ini ya. Nah, seperti ini. Untuk dalamnya 14 plus tutup ya. 15,5 plus tutup. Ya, seperti inilah teman-teman. Nah, itu sudah selesai. Baru kita gunting. Oh, kerung lengan ya. Untuk badan 27 ya. Ini turun 17,5 ya. Lanjut 10, ini 14 untuk pinggul. Sudah itu badan 27 gini ya. Untuk kemiringan lengan itu saya biasanya per 3 dari badan. Kalau ini 27 ya, tinggal kita coret 9 cm. Tapi kita keluarkan 1 cm untuk keruh. Nah ini kayak gini, ini 15 plus
keruh atau jahitan ini juga sama, dan kita garis serit. Nah seperti ini baru kita bentuk. Nah ini udah ya. Udah gunting. Separuh napasku terbang bersama dirimu saat kau tinggalkanku. Salahkah diriku, salahkah aku, bila ku bukan seperti aku yang dahulu. Nah ini temen ya, untuk kain luar dalam tidak sama, ini jangan kita gunting langsung temen ya. Untuk yang langsungan seperti ini ya temen ya, kita berhenti di sini temen ya. Ini, dan kita gunting di sini. Nah baru ini kita gunting. Nah jadi tidak langsung sini temen ya, jadi ke sini. Dan nanti saya beri contohnya cara jahitnya ya. Kelepan depan tapi tidak ada sambungannya ya, tidak kita kasih ban lagi, dan inilah caranya. Nah seperti ini ya teman ya. Ini nanti ini yang termasuk sebentar. Ini saya tandai dulu kan, eman ini teman ya. Kalau nggak kita tandain eman ini ya, biar tidak mengulang. Ini biasanya teman-teman ya, ini biasanya dari sini tuh 5,5 cm saja teman ya. Ini 5,5 cm saja atau 5 cm kita kurangin, dan ini biasanya seperti ini. Kita jahit maunya banyak berapa? Kalau mau banyak 3 cm ya 3 cm kita. Dan ini nanti kita jepit langsung, dan ini satu sepatu. Ya, satu sepatu. Jadi kalau kita baik sampai lurus ini satu sepatu, atau kita setrika dulu biar enak. Dan ini nanti kita tindas seperti ini. Nah seperti ini, jadi sudah terlihat kayak ada bannya. Jadi ini nanti double, ini juga double. Besok saya buatkan videonya, caranya jahitnya ya. Kita lanjut badan belakang ya, lanjut rungkat. Ini seperti biasa kita tata ini ya, dan kita keluarkan 1,5 cm yang depan. Ini kita keluarkan 1,5 cm. Nah seperti ini, 1,5 cm ya. Kita lanjut, ini kita sikukan seperti inilah biasanya. Kita sikukan ya seperti ini, baru kita tambah ya 6 cm saja, 6 cm. Yang ini selisih setengah cm, 5 cm setengah. Dan kita ukur pundak, kalau ini 17 yang ini ikut 17, dan kita cek bahu belakang 42, sudah sesuai 42, baru kita garis. Nah seperti ini juga kita garis. Jadi teman-teman ya, kita cek terowongan 25. Nah ini 25. Jadi nanti yang tadi kan saya potong tadi kan juga 25 teman-teman ya, untuk lengannya. Jadi biasanya dari turunnya badan 17,5 itu kita tambah 4 cm ya. 3 cm kita bagi 2, kita naikkan sedikit 1 cm kurang, dan kita bentuk oval seperti ini. Live-nya bermanfaat, sukses terus Mas. Oke, terima kasih, sama-sama Kak. Sukses selalu juga buat kakakku ya.
Nah, seperti ini teman ya. Dan untuk pundak teman ya, untuk pundak tidak saya sambung. Jadi gini aja, nanti kita sambung, kita tempel tapi dengan kain yang mujur biasanya ya, tidak malang ya. Kain yang seratnya mujur. Nah, ini kita garis seperti ini, jadi nanti kita tinggal kita tempel dan jahitan double ya. Ini kita menuju ke, berarti kalau dada 27 sampai, oh enggak 27 sampai 27 itu sampai 29 itu 17,5 sampai 19. Tapi kalau sudah di atas 30 itu 19 kan. Itu paling terowongan ya 28. Kita lanjut lengan. Untuk lengan ya, lebar lengan dulu, kita ambil lebar lengan dulu. Jadi tadi 17,5 ya, turun terowongan lengan ditambah 4 cm menjadi 21,5. Ini kita ukur lebar dulu, 21,5 di sini ya, nih lebar ya. Lanjut kita ukur atas dulu, ini ujung atas menuju ke panjang 25, kita coret 25, lebar lengan 17, dan untuk turun terowongan 11 cm, baru kita garis. Ini tadi panjang, ini tadi lebar lengan plus turun terowongan ya, ini baru ini kita bentuk. Nah seperti ini kita bentuk terowongan lengan. Nah seperti ini, dan kita cek 25. Nah alhamdulillah sudah sesuai, baru kita bentuk. Nah ini kita bentuk sekalian ya, berarti ini nggak sangat tumpuk ya teman-teman. Kainnya tebel ini, kita sesuaikan. Nah setelah ini teman ya, setelah ini kita kurangin kerungan lengan depan, tarik satu keruh, dan ini kita kurangin sesuai dengan pola yang atas. Nah ini kita kenip. Nah jadi alhamdulillah sudah selesai teman-teman. Ini sudah selesai ya, alhamdulillah teman-teman ya, sudah menemani les saya ya teman-teman. Kita pamitan dulu. Alhamdulillah. Gimana Kak? Kalau dada 20 turun berapa?